Lian Bagaskara akhirnya merebut semua harta miliknya dari tangan Galang lagi, hingga Bu Yuni pun yang ikut turun tangan. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, yuk mari kita bahas bersama dengan Mimin Dramanesia. Ya, sesuai dengan janji Mimin di video sebelumnya, Mimin akan ngebahas poin kedua tentang bagaimana Lian yang akhirnya nggak menerima Galang yang sudah merebut semua hartanya. Ya, sebetulnya sebelum kita masuk jauh lebih dalam lagi di video kali ini, kita awali dulu supaya teman-teman sama-sama paham dan juga mengerti. Jadi, yang dimaksud bagaimana Lian ini merebut kembali itu bukan karena semua serta-merta Galang sudah mengganti semua harta aset berharga hingga yang hal terkecil pun atas nama Galang. Bukan, teman-teman, tapi Galang hanya memindahkan kuasanya. Kan pihak pertama adalah Lian, pihak kedua adalah Galang. Jadi Galang ini tuh belum memiliki secara utuh sebetulnya. Yang Galang miliki cuman komando dan pengambilan keputusan aja untuk bisa menggunakan semua aset berharga yang dimiliki oleh Lian. Jadi masih ada harapan bagi Lian Bagaskara untuk merebut kembali harta miliknya ini. Oke, jadi sama-sama ngerti ya teman-teman, biar kita lebih enak juga untuk ngobrol barang-barangnya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Sepertinya memang ini karma secara perlahan yang datang kepada Lian Bagaskara. Mulai dari penyakitnya yang kejam hingga bagaimana justru Lian malah harus menghadapi anak buahnya sendiri, yaitu adalah Galang maksudnya Wicaksana. Yang mana Galang ini yang datang dari kondisi terbawah, diangkat sebagai anak angkat dalam tanda kutip, hingga pada akhirnya tumbuh menjadi manusia monster yang sangat menyeramkan. Bahkan Galang bukan cuman menghancurkan Bastian Radian, notabene itu adalah rival dari Lian, tapi juga menghancurkan Lian sendiri. Dari sini pun juga sudah bisa disimpulkan kalau Galang akan menghancurkan apa saja, termasuk berkhianat, asalkan bisa mendapatkan apa yang Galang mau. Dan ini kan sesuatu hal yang bagi Lian sebuah pengkhianatan besar, teman-teman. Nah, jadi ketika Lian Bagaskara sudah memeriksakan kondisinya ke rumah sakit, memang kondisi dari Lian Bagaskara ini tuh menurun. Bahkan dokter pun juga mengatakan ada banyak kandungan kalium yang sebetulnya justru malah harus dikurangi. Nah, ini bikin Lian pun juga curiga, apalagi Lian pun mulai teringat tentang bagaimana Galang yang tiba-tiba minta tanda tangan tentang semua hal yang ibaratnya menyangkut semua perusahaannya gitu loh. Karena kan memang biasanya wajar ya kalau ketika bos tuh menandatangani surat untuk misalnya pendanaan sesuatu, untuk logistik sesuatu dalam sebuah perusahaan tuh wajar lah teman-teman. Karena kan memang jalannya perusahaan tuh memang seperti itu. Harus dapat ACC lah dari bos gitu ibaratnya. Itu sebuah hal yang lumrah dalam perusahaan. Cuman Lian jadi berpikir, kenapa ketika mau menggunakan aset ini dari mobil, dari apapun itu kok kenapa diblokir sementara nih? Kenapa seperti dihalangi padahal semua ini milik Lian Bagaskara? Dan akhirnya karena penasaran menyuruh anak buahnya untuk ngecek semuanya. Dan saat Lian pun juga mengecek, apalagi dengan orang keuangan yang di episode kemarin, teman-teman, Lian benar-benar dibikin kaget karena ternyata semua hartanya sudah dipindahkan ke pihak kedua. Bukan dipindahkan, tapi sudah dialihfungsikan ke pihak kedua dan dikomandoi oleh pihak kedua, yaitu adalah notabene ada si Galang ini. Sehingga Galang tuh bisa ngotak-ngatik tapi nggak bisa full 100%. Misalnya dari kuasa yang ada tuh cuma 80% aja. Sisanya milik Lian Bagaskara. Karena masih ada nama Lian Bagaskaranya. Semua perusahaan, akta tanah, dan pokoknya mencakup ribet lah ibaratnya kalau dijelasin ya. Intinya masih ada haknya dari Lian Bagaskara ini. Kaget kan si Lian, teman-teman? Wah, kurang ajar juga nih kelakuan dari Galang. Udah dicomot dari jalanan, diselamatkan dari sungai waktu itu, dari danau atau sungai Mimin lupa, tapi yang jelas loh kok jadi ngelunjak nih manusia yang satu ini gitu, teman-teman. Ternyata usut punya usut pun juga akhirnya Lian nih sempat curiga juga sama Galang ini, karena Galang ini terlalu bossy banget, terlalu ngerasa menjadi bos gitu loh. Cuman karena Lian pun juga nggak bisa konsentrasi karena kondisi kesehatannya, jadi Lian Bagaskara pun juga ya udahlah, kayaknya memang mungkin itu cuman persona aja.
cuman tampilan luar aja biar bikin Galang tuh dihargai sama orang-orang. Ternyata ya memang aslinya kayak gitu. Ya malum lah, orang baru kaya dikasih uang banyak norak teman-teman kampungan gitu. Jadi ya begitulah Galang. Singkat cerita, Lian pun juga langsung menghampiri Galang ini di kantor miliknya sendiri. Bayangin teman-teman, Lian yang menciptakan semua kantornya, tapi Lian sendiri yang harus mendatangi kantornya, yang mana semua anak buahnya jadi nurut sama si Galang ini. Kesal kan Lian Bagaskara, akhirnya datang, dihajarlah si Galang ini teman-teman, dan minta dibalikin semua harta bendanya dari si Lian Bagaskara ini. Ya Galang tahu apa yang Galang lakukan kepada bosnya ini, kepada ayah angkatnya ini teman-teman. Galang sama sekali nggak peduli. Bahkan Galang pun juga mengatakan kalau semua hartanya itu sudah menjadi miliknya. Sekali lagi itu bukan ya, itu cuman angan-angan dari Galang aja, masih bisa dialih fungsikan asalkan surat tersebut bisa diambil sama Lian Bagaskara. Lanjut lagi, ngerasa dibohongi, dimanfaatin, akhirnya Lian Bagaskara pun juga memutuskan untuk menyuruh anak buahnya teman-teman untuk melakukan sesuatu, entah itu melapor ke pihak kepolisian dan lain sebagainya macamnya. Tapi sayangnya ini cukup sulit. Karena kenapa? Karena Galang punya semua kartu as juga dari Lian Bagaskara. Jadi cara yang Galang gunakan persis seperti Galang menghancurkan Bastian Radian. Cuman bedanya masih atas nama Lian aja nih perusahaannya teman-teman. Dan itu benar-benar gak disangka banget oleh Lian Bagaskara. Cara menghancurkannya benar-benar parah banget. Jadi emang serangan dari dalam tuh yang gak diduga. Musuh dalam selimut lah Galang ini. Parah banget kan? Karena Lian pun juga gak terima. Akhirnya nanti pun juga muncul Bu Yuni teman-teman. Karena begini, berita bagaimana tentang Lian Bagaskara yang sakitnya mulai parah, hartanya mulai jatuh teman-teman. Ini pun nanti sampai ke telinganya Bu Yuni, terutama tentang soal penyakitnya ini. Bagaimana yang pada akhirnya membuat Bu Yuni pun juga memberitahu semuanya kepada Lian Bagaskara. Kalau maksudnya kalau Amira itu adalah anak kandungnya. Sehingga pada akhirnya disinilah membuat Lian merasa menyesal. Kenapa Yuni gak ngasih tahu dari lebih awal, kenapa semua ini harus terjadi. Karena kan kalau aja Lian tahu Amira anak kandungnya, maka semuanya bakal diserahkan sama Amira. Karena Amira pun juga pintar mengurus perusahaan, ngerunning perusahaan, dan lain sebagainya macamnya. Dan ini menjadi sebuah penyesalan yang sangat besar dari Lian Bagaskara. Tapi memang kalau teman-teman merhatiin nih dari awal video sampai menit ke 7 something ini, mungkin ngerasa kalau Galang tuh kayak menang segalanya, menguasai segalanya. Pokoknya kayak nggak ada celah buat menghancurkan Galang ibaratnya. Justru teman-teman, disinilah titik awal kehancuran dari Galang. Kenapa? Karena dengan Lian Bagaskara yang udah tahu, maka Lian berpotensi akan bekerja sama dengan Aksa untuk ikut menghancurkan Galang. Ngerti nggak teman-teman maksudnya? Ini tuh akan menjadi banyak koneksi. Bahkan bukan gak mungkin, Lian sama Bastian pun juga malah akan bersatu untuk menghancurkan Galang. Apalagi ketika Lian Bagaskara tahu kalau Amira ini adalah anak kandungnya. Sehingga ini bakal bikin Galang pun juga justru gak punya siapa-siapa. Oke, anggap aja, kan tadi Mimin jelasin nih, kalau Galang tuh sebagai pihak kedua punya kuasa untuk mengendalikan aset berharga. Dari yang terkecil seperti motor, mobil, rumah, dan hingga perusahaan besarnya. Tapi ingat, semuanya masih atas nama Lian Bagaskara. Jadi kayak Lian tuh nyuruh, misalnya ngewarisin kepada anaknya, tapi tetap atas nama Lian. Nah, kalaupun seburuk-buruknya nih, semuanya diambil sama Galang pun juga nggak masalah. Karena Lian pun juga ibaratnya tuh punya kekuatan lebih, karena bisa memanfaatkan Aksa untuk bisa balas dendam juga kepada Galang. Apalagi ketika Lian Bagaskara tahu kalau Amira ini adalah anak kandungnya. Jadi ini justru situasinya akan malah lebih sulit bagi Galang, meskipun Galang punya kuasa ibaratnya dengan semua harta yang Galang miliki, alias mencuri milik orang lain dari Lian ini teman-teman. Karena sekali lagi ya, harta sebanyak-banyaknya mau dibawa kemana sih? Apalagi dengan Galang yang sesombong ini justru menjadi awal mula kehancuran bagi Galang. Dan ini bakal sangat seru. Bayangin, ini udah kayak Avenger aja teman-teman. Galang sama Bastian dan Aksa yang bermusuhan bersatu menjadi padu bersama dengan Amira, Zaki, Adam Blacky untuk menghancurkan Galang seorang. Dan ini justru malah semakin seru. Memang kita bakal ngelihat ngeselinnya bagaimana Galang di episode malam ini, bagaimana jahatnya Galang kepada Aksa dan juga Amira.
dan lain sebagainya macamnya. Tapi nggak apa-apa, itu bagian dari proses sebelum pada akhirnya Amira benar-benar bebas dari perjanjiannya bersama dengan Galang, hingga Lian Bagaskara yang akhirnya balas dendam dengan mengajak Bastian dan Aksa untuk menghancurkan Galang. Gimana teman-teman? Makin seru aja kan? Nah, sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Dadah.